Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Aset Informasi, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya M. Arif Panjawibowo dari kelompok 7 selaku moderator. Dan teman-teman saya ada Fauzia Dektina, Aisyah Ramadhani, Atika, Bunga, Arya Bintana, dan Kalvin Aditya. Kami di sini membahas tentang studi kasusnya, yaitu perencanaan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI di caribisabantu.com. Kepada teman saya yang akan menyampaikan materi, saya persilakan. Yang kedua. Baik, sebelum masuk ke materi studi kasus, sebelumnya saya akan mengingatkan lagi tentang materi sistem manajemen keamanan sistem keamanan informasi yang telah dibahas pada minggu lalu. Sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI ini adalah sebuah proses yang penting untuk melindungi data dan sistem informasi perusahaan. SMKI ini meliputi tahapan yang jelas dan spesifik seperti penetapan kebijakan keamanan informasi, melakukan analisis risiko, mengembangkan strategi keamanan, dan melakukan pelatihan serta kesadaran keamanan. Dalam studi ini kami mengambil studi kasus sistem manajemen keamanan informasi dari caribisabantu.com, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja konstruksi. Caribisabantu.com ini memiliki beberapa aset penting seperti pelanggan, data karyawan, dan data bisnis. Oleh karena itu, perusahaan ini harus memastikan bahwa data dan informasi yang ada di perusahaan ini aman dan terlindungi. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana caribisabantu.com melakukan analisis resiko, mengembangkan strategi keamanan, dan melakukan pelatihan serta kesadaran keamanan untuk melindungi data dan informasi perusahaannya. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengembangkan strategi keamanan yang efektif dan efisien untuk melindungi data dan sistem informasi dari perusahaan caribisabantu.com. Sebelumnya, caribisabantu.com ini adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak pada bidang penyaluran tenaga kerja konstruksi. Perusahaan ini berfokus pada mencari dan mengumpulkan kuli atau tukang yang memerlukan pekerjaan dan menyalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan dengan profesional. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atika sudah memberikan pemaparannya. Selanjutnya pemaparan saja akan disampaikan oleh teman saya Bunga Adelia. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan kebijakan keamanan informasi. Itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, ruang lingkup, dan komitmen. Yang pertama itu tujuan. Caribisabantu itu berkomitmen untuk melindungi informasi yang sensitif dan penting dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Kebijakan keamanan informasi ini berlaku untuk semua data dan sistem informasi yang dimiliki caribisabantu.com, termasuk data pelanggan, data karyawan, dan data bisnisnya. Yang ketiga itu ada komitmen. Caribisabantu.com berkomitmen untuk memastikan bahwa semua karyawan, kontraktor, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan memahami, mengetahui kebijakan
kebijakan keamanan informasi tersebut. Oke, selanjutnya itu kita harus melakukan analisis resiko. Di analisis resiko itu ada 3. Yang pertama, identifikasi aset, identifikasi ancaman, dan identifikasi kerentanan. Yang pertama ada identifikasi aset. Cari bisa bantu memiliki beberapa aset penting seperti data pelanggan, data karyawan, data bisnis. Kemudian identifikasi ancaman, itu ada ancaman yang diidentifikasi meliputi dari keamanan jaringan, keamanan data, dan keamanan sistemnya. Yang ketiga itu ada identifikasi kerentanan. Kerentanan yang diidentifikasi itu meliputi kelemahan dalam sistem keamanan dan kelemahan dalam prosedur serta keamanan dalam teknologinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semua. Pembahasan selanjutnya tentang mengembangkan strategi keamanan yang akan disampaikan oleh teman saya, Jia, pada Pak Ujia, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang mengembangkan strategi keamanan. Yang pertama ada pengendalian teknis. Cari bisa bantu.com menggunakan teknologi keamanan yang efektif seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Yang kedua ada pengendalian prosedural. Cari bisa bantu.com memiliki prosedur keamanan yang jelas dan spesifik, seperti prosedur autentifikasi, prosedur akses, dan prosedur penggunaan sistem. Yang ketiga ada pengendalian fisik. Cari bisa bantu.com memiliki pengawasan fisik yang ketat, seperti pengawasan kantor, pengawasan server, dan pengawasan peralatan. Selanjutnya ada implementasi kontrol keamanan. Yang pertama ada kontrol preventif. Cari bisa bantu.com memiliki kontrol preventif yang efektif, seperti penggunaan teknologi keamanan, penggunaan prosedur keamanan, dan pengawasan fisik. Yang kedua ada kontrol detektif. Cari bisa bantu.com memiliki kontrol detektif yang efektif, seperti sistem deteksi intrusi dan sistem monitoring dan sistem penilaian risiko. Yang ketiga ada kontrol korektif. Cari bisa bantu.com memiliki kontrol korektif yang efektif, seperti prosedur penanganan insiden, prosedur penanganan keamanan, dan prosedur evaluasi kinerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jia. Selanjutnya pembahasan tentang pelatihan dan kesadaran keamanan yang akan disampaikan oleh Arya. Pada Arya, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan kesadaran keamanan yang ada di caribisabantu.com. Caribisabantu.com memberikan pelatihan keamanan yang rutin dan spesifik kepada karyawan, kontraktor, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Pelatihan ini meliputi materi keamanan, materi teknologi, dan materi prosedur. Yang pertama kita akan bahas materi keamanan. Materi keamanan berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan data dan sistem informasi. Materi ini meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dalam kerahasiaan ini kita melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah, baik untuk alasan privasi atau atas dasar rahasia dagang yang dicakup oleh Undang-Undang Rahasia Dagang. Di integritas, kami melindungi informasi dari perubahan dan penghapusan yang tidak sah, serta andalan dan kelengkapan informasi. Selanjutnya, ketersediaan ini kami membuat informasi tersedia secara tepat waktu dan dalam kondisi yang sesuai untuk penggunaan yang diinginkan. Yang kedua itu ada materi teknologi. Di materi teknologi ini berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk melindungi data dan sistem informasi. Materi ini meliputi sistem keamanan, kriptografi, dan sistem deteksi intrusi. Dalam sistem keamanan, menggunakan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi sistem informasi yang ada di perusahaan kami. Yang kedua itu kriptografi, menggunakan teknik kriptografi untuk melindungi data sensitif dengan cara enkripsi dan dekripsi.
Selanjutnya itu sistem deteksi intrusi. Sistem ini menggunakan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi dan menghentikan serangan keamanan pada sistem informasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Kepada Calvin, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Arya, yaitu 3, materi prosedur. Materi prosedur berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan prosedur untuk melindungi data dan sistem informasi. Materi ini meliputi 1, prosedur pengendalian, yaitu menggunakan prosedur-prosedur yang jelas dengan spesifik dan untuk mengendalikan akses dan penggunaan data sensitif. 2, prosedur autentikasi, menggunakan prosedur autentikasi untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. 3, pengawasan, menggunakan prosedur pengawasan untuk memantau dan mengawasi aktivitas yang terkait dengan data sensitif. Dengan demikian, materi keamanan, materi teknologi, dan materi prosedur ini membantu dalam mengembangkan strategi keamanan yang efektif dan efisien untuk melindungi data dan sistem informasi perusahaan. Monitoring dan evaluasi. 1, audit internal. Melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan berjalan dengan efektif. Yang kedua, pengujian penetrasi. Melakukan pengujian penetrasi secara rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. 3, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan berjalan dengan efektif dan efisien. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Calvin. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan serta hasil dan manfaatnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, silakan. Baik, di sini ada perbaikan berkelanjutan yang dimana ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada tinjauan kebijakan dari caribisabantu.com melakukan tinjau kebijakan secara rutin untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi tetap relevan dan efektif. Nah, yang kedua ada adopsi teknologi terbaru. Di caribisabantu.com melakukan adopsi teknologi terbaru untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap efektif dan efisien. Nah, kemudian ada analisis resiko berulang, yaitu caribisabantu.com melakukan analisis resiko berulang untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi tetap bisa diatasi dengan efektif. Kemudian ada yang terakhir, hasil dan manfaat. Dengan melaksanakan SMKI, caribisabantu.com dapat memastikan keamanan informasi yang efektif dan efisien. Hasil dari SMKI ini meliputi yang pertama, data pelanggan, data karyawan, dan data bisnis tetap aman dan terlindungi. Kemudian, sistem keamanan berjalan dengan efektif dan efisien. Karyawan, kontraktor, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan memahami dan mengetahui kebijakan keamanan informasi serta risiko yang diidentifikasi tetap diatasi dengan efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Cah. Jadi kesimpulannya, dengan melaksanakan SMKI, caribisabantu.com dapat memastikan keamanan informasi yang efektif dan efisien. SMKI ini meliputi tahapan yang jelas dan spesifik, seperti menetapkan kebijakan keamanan informasi, melakukan analisis resiko, mengembangkan strategi keamanan, dan melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan. Dengan demikian, caribisabantu.com dapat memastikan keamanan informasi yang tetap relevan dan efektif. Sebelum saya menutup presentasi ini, kami akan membuka tanya jawab. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami, dipersilakan sebutkan nama dan kelompoknya. Kepada teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Padilla Sejan, saya dari S6 kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi dalam teknologi sekarang kan sudah maju.
dan di dalam era kita sekarang sudah banyak menggunakan AI. Jadi si CEO Jensen Huang juga berkata, SEM dan program ini kan tidak diperlukan lagi. Jadi inti dari pertanyaan saya ini, dalam pembelajaran sistem manajemen keamanan informasi, tentu keamanan aset data sangat diutamakan. Terus bagaimana kita sebagai jurusan sistem informasi menjaga keamanan data tersebut dalam kemajuan AI sekarang? Baik, saya akan jawab pertanyaan Andika dari kelompok 10. Untuk mengamankan data tadi, kita kalau perusahaan biasa kan menggunakan firewall dan antivirus. Tetapi semakin berkembangnya zaman tadi kata Andika, jadi firewall dan antivirus itu kan juga ikut dikembangkan. Jadi versi yang lebih terbaru lagi. Itulah gunanya kita ada jurusan sistem informasi ini untuk mengembangkan software itu jadi lebih aman lagi. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan? Jawabannya. Jadi kalau di AI ini kan semua yang data-data program di antivirus itu kan, misal Parawell itu kan udah diambil dengan modul AI. Jadi semua program itu udah dicetak dalam AI. Jadi bisa aja kita misalnya jurusan lain, saya mau ngambil data-data keamanan perusahaan ini, bisa aja itu bisa diambil karena AI sekarang maju gitu, majunya terlalu pesat gitu. Jadi kayak mana kita Datanya seperti apa dulu ini? Datanya seperti data kayak misalnya data-data yang penting dalam perusahaan Bisa diambil sama AI gitu? bisa. Kalau menurut saya kurang apa ya? Kurang valid ya. Soalnya kalau data penting dalam perusahaan itu pasti dijaga dengan ketat. Dan AI ini sifatnya kan umum dan sesuatu yang telah dipublis. Gak mungkin kan suatu perusahaan itu nge-publish data keamanannya yang privasi. Gitu kan. Solusinya itu maksudnya, solusinya gimana gitu? Solusinya kalau memang data tersebut tidak mau maksudnya tidak mau AI mengetahuinya, jangan dipublis lagi. AI ini kan data-data yang udah dipublis yang diambilnya. Kalau data-data keamanan seperti informasi nomor rekening, keuangan dan segala macam, ya mana bisa gitu kan. Kalau ada bisa, coba. Contohnya kayak mana lah yang bisa itu. Contohnya kita pakai database sekarang Laravel lah. Laravel ini punya keamanan pasti udah terjamin juga Laravel ini sekarang. Siapa bilang? Nggak sistem yang aman kan? Tentu itu yang aku bilang kan, siapa bilang? Berarti nggak aman juga kan? Contohnya kita di antivirus. Izin nanggapin. Dan di sini kan kita ada membahas tentang kripto. Kita tahu kan apa guna kripto itu tersendiri. Mengubah dari plain text menjadi bentuk-bentuk yang nggak terbaca. Mungkin abang tadi ngira kayak AI itu nanti menggantikan manusia, itu ujungnya. Bukan. Jadi apa? Kalau tadi kakak bilang kan bisa merubah kayak misalnya jadi nomor segala macam, itu bisa terbaca sama AI kan? Mungkin kalau misalnya abang kekeh gitu kan bukan programmer asli. Sini kami menjawab sebagai mahasiswi dan mahasiswa, mungkin daripada kami akan bersaing dengan AI, mungkin kami menggunakan AI tersebut untuk menjaga keamanan dari sistem kami atau meningkatkan dan juga melakukan evaluasi selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf dan kepada Ibu kami mohon terima kasih. Mohon maaf sama terima kasih Bu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.